Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya dengan judul Pilar Pembangun Indonesia Bersih dan Bermartabat dengan tema nilai dan gerakan anti korupsi. Dibuat oleh saya sendiri, Kevin Jalabarifa, dengan NIM 17240342, kelas 17305. Adapun makna anti korupsi yang saya buat di sini, yaitu korupsi ini sering disebut sebagai penyakit kronis bangsa karena telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Namun berbicara tentang anti korupsi, sesungguhnya kita sedang membicarakan bagaimana manusia menjaga dirinya dari penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan. Sejak dahulu, manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan bersama atau kepentingan pribadi. Disinilah karakter manusia diuji. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi yang saya buat di sini yaitu anti korupsi bukan hanya soal hukum atau penangkapan, tetapi merupakan nilai hidup. Nilai ini lahir dari kejujuran, rasa cukup, dan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah. Orang yang merasa cukup tidak mudah tergoda untuk menyelewengkan kekuasaan, sedangkan mereka yang serakah mudah tergelincir ke dalam korupsi. Ketiga, poin yang saya tulis di atas adalah menjadi fondasi dalam membangun integritas, kesederhanaan, dan kemurahan hati. Anti korupsi juga berkaitan dengan kesederhanaan. Pemimpin yang rendah hati tidak merasa perlu menumpuk harta, melainkan memberi lebih banyak kepada orang lain. Kesederhanaan bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang kebaikan hati, memberi waktu, mendengarkan rakyat, dan berbagi ilmu. Sikap ini menjadi benteng dari sifat tamak yang membuka jalan bagi korupsi. Refleksi dan introspeksi diri. Selain rasa cukup dan kemurahan hati, manusia perlu bercermin pada dirinya sendiri. Bercermin bukan hanya di depan kaca, melainkan melakukan refleksi batin untuk menilai apakah kita sudah jujur dan adil. Dengan introspeksi, seseorang bisa menahan diri dan memperbaiki langkah sebelum terlambat. Gerakan anti korupsi mulai dari kejujuran dan kesadaran pribadi. Korupsi dalam makna luas, mana masyarakat sering menganggap korupsi hanya soal uang. Padahal lebih luas dari itu, korupsi bisa berupa penyalahgunaan kekuasaan di bidang sosial, agama, dan moral. Kesombongan, merasa diri paling benar, dan merendahkan orang lain juga termasuk bentuk korupsi moral. Oleh karena itu, gerakan anti korupsi harus dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Membangun pilar bangsa bersih. Indonesia yang bersih dan bermartabat tidak dapat dibangun hanya dengan undang-undang, tapi dengan warga yang berintegritas. Ketika seseorang berani jujur, menolak gratifikasi, dan hidup sederhana, maka fondasi bangsa akan semakin kuat. Anti korupsi bukanlah gerakan besar di luar diri kita, melainkan keputusan kecil yang kita buat sehari-hari. Peran generasi muda, di mana generasi muda ini memegang peranan penting sebagai calon pemimpin bangsa. Jika sejak dini mereka dididik dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, maka masa depan Indonesia akan lebih cerah. Sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial berperan penting menanamkan nilai bahwa anti korupsi adalah kewajiban moral yang harus dijaga. Teknologi dan transparansi di era modern, di mana teknologi dan media sosial ini menjadi alat ampuh untuk menciptakan transparansi dan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan melaporkan kejanggalan. Gerakan anti korupsi harus mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat kontrol publik yang efektif. Kesimpulannya adalah, pilar membangun Indonesia bersih dan bermartabat berada di tangan setiap warga negara. Setiap langkah menuju kejujuran, keberanian menolak suap, dan niat hidup sederhana adalah batu bata bagi bangsa yang kokoh. Jika kita menjaga integritas, Indonesia bukan hanya menjadi negara besar, tetapi juga bangsa yang bermartabat di mata dunia. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari Indonesia yang bersih dan bermartabat. Sekian penjelasan artikel saya. Sudah dari sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Shalom.